Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan sharing tutorial membuat flowers frame. Jadi di sini bisa digunakan untuk border bingkai ya teman-teman. Kita langsung masuk ke aplikasi Medibing Pen, pilih new canvas, kemudian kita create ya. Selanjutnya aku akan pilih menu folder ini. Aku akan pilih tanda plus dan tambahkan color layer atau layer baru. Aku tambahkan lagi. Nah, setelah ini kita bisa ubah dulu gitu ya nama-namanya. Oke, kita akan masukkan folder terlebih dahulu. Klik tanda plus, kemudian pilih folder. Kemudian layer-layer di bawahnya kita masukkan, klik tanda panah ini. Nah, jadi layernya akan masuk ke dalam folder. Kemudian kita ubah namanya ya, ubah nama foldernya. Di sini aku kasih nama bunga mekar. Kemudian pilih titik 3 ini, kita pilih duplicate. Kita akan duplicate foldernya. Kemudian kita ubah namanya yang bawah ini jadi bunga yang masih kuncup. Oke, selanjutnya aku akan buat layer di antara foldernya. Nah, seperti ini susunannya. Kita akan langsung membuat sketsa ya. Klik layer sketsa yang atas ini. Kemudian kita akan cari brushnya, kita pakai brush pen aja ya. Teman-teman bisa pakai brush yang lain sesuai dengan kenyamanan. Kita pilih yang ini. Kemudian kita ikuti alurnya ya, digariskan seperti ini. Kita akan berlingkaran. Kemudian kita cari titik tengahnya. Nah, kemudian kita bikin 5 garis seperti bintang ini. Oke, kita kurangi opacity-nya. Setelah itu kita buat layer baru di bawah sketsa tadi. Kita akan mulai membuat ini ya, kelopaknya. Oke, pelan-pelan aja ya. Jadi atasnya ini agak agak melengkung, agak bergerigi sedikit bagian atasnya atau bagian ujungnya. Nah, jadi ikuti panduan ya, ininya ya, garisnya. Nah, oke, kita cari bentuk yang sesuai yang kita harapkan. Nggak apa-apa, andok-andok terus sampai mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Nah, misal kayak gini aja ya. Selanjutnya kita kurangi lagi opacity-nya nih. Yang tadi aku hilangkan ya tanda mata sketsa yang atas. Kemudian aku buat ini sketsa bunga kuncupnya dulu ya di sini. Mana yang layer bawah. Di sini ya. Layer 12 ini kita buat sketsa bunga kuncupnya. Nah, kayak gini aja ya. Mohon maaf bentuknya nggak karuan. Jadi bayangkan saja ini bunga yang masih kuncup. Kemudian kita hilangkan dulu. Kita kembali lagi ke sketsa bunga mekar. Jangan lupa diaktifkan ya. Kemudian di folder bunga mekar kita nanti gambarnya. Jangan lupa dikurangi dulu opacity-nya di sini ya sketsanya. Kembali ke layer 2. Kita akan pakai brush pen. Oke, aku pakai warna pink aja ya. Kita coba dulu deh yang ini. Kemudian aku akan warnai untuk bunganya.
Nah, sini tinggal ikuti garisnya aja ya. Seperti ini. Kemudian kita pilih bucket tool yang ini Ember Chart. Nah, kita edit objek kanvas dan expandnya. Objek kanvasnya kita buat layer, expandnya kita naikkan bisa 2 atau 3, kemudian kita ketukan. Jangan lupa ya dinonaktifkan dulu layer sketsanya. Nah, seperti ini kita langsung blok aja warnanya. Di layer atasnya kita akan clipping. Kemudian di HSV di samping ini kan ada warna ya. Kita untuk mencari warna yang lebih gelap, yang bagian atas kita turunkan, yang bagian bawah kita naikkan. Kemudian kita pakai apa ya? Aku pakai fluffy watercolor aja ya. Jangan lupa opacity-nya dikurangi. Kemudian ukuran brushnya juga di setting. Nah, aku pakai yang ini. Kemudian pilih yang lasso. Kemudian kita mulai mewarnai ya per bagiannya. Jadi sini aku dalam satu layer nih pewarnaannya. Aku aktifkan dulu ya sketsanya supaya ada panduan. Kemudian pilih yang ini. Nah, setelah itu setelah diselect, jangan lupa pindahkan ke pen dulu. Pindahkan ke pen, kemudian ukuran brushnya aku besarkan, opacity-nya aku kecilkan. Kalau misalnya pakai lasso atau kita select bagian tertentu ini untuk ini ya, kayak kita seleksi nih areanya dan kita akan shading di bagian yang sudah diseleksi tersebut. Bukan hanya shading aja sih, kita juga bisa hapus dan yang lain sebagainya. Karena kita di sini buat layer kelopaknya dalam satu layer gitu ya. Kalau misalnya beda-beda layer, kita tinggal buat shadingnya aja di bagian atasnya kayak gitu. Kayak gini. Terus kita bisa pindah ke bagian sampingnya. Sebentar. Nah, jadi emang harus hati-hati pas kita select area yang kita mau. Kadang kurang pas kan ya, jadi kita undo lagi. Tapi kalau misalnya menghemat layer gitu ya, atau kalau kebanyakan layer jadi pusing nih, ini bisa jadi solusi. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan lasso ini, bisa kok nanti layer kelopaknya dipisah aja ya. Misalnya layer kelopaknya dipisah, kemudian di atasnya nanti di clipping ya, dibuat shadingnya masing-masing. Kalau mau pakai cara ini juga boleh, jadi sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja ya. Kalau kesulitan pakai lasso ini ya nggak usah diikutin kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau mencoba, wah kayaknya pakai ini belum pernah nih, boleh diikutin ya. Oke, setelah diseleksi, nggak pas. Nah, seperti ini langsung kita buat. Nah, ini untuk area yang gelapnya gitu ya. Oke. Bagian ujung-ujungnya bisa agak lebih gelap. Kita ke area lainnya. Ya, teman-teman juga bisa pakai brush yang lain ya. Di sini kan aku pakai fluffy watercolor. Kalau teman-teman udah suka gitu ya brush tertentu, boleh kok pakai brush yang lain, nggak harus sama. Oke, kita goreskan lagi di sini. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bagian
yang terakhir. Oke, kita goreskan. Sebentar. Nah, seperti ini misalnya. Coba kita cek dulu ya. Ada yang masih belum rapi, kita bisa perbaiki dulu. Di sini aku selectnya kurang pas ya, nggak nyampe ujung. Kita perbaiki dulu ya. Oke, sebentar ya, kita perbaiki dulu. Nah, kita tambahkan lagi di areanya supaya lebih gelap, khususnya yang ini ya, bagian-bagian samping. Nah, seperti ini. Kemudian aku simpan dulu tadi ya warna yang gelap dan warna dasarnya. Kemudian aku buat layer baru ini, di atasnya di clipping. Aku pindahkan ke atas warnanya, cari warna yang lebih terang. Aku besarkan dulu ukuran brushnya, opacity-nya dikurangi, kemudian digoreskan seperti ini. Oke, tambahkan layer baru lagi. Kemudian aku tidak clipping ya, karena aku akan buat bagian tengahnya. Aku akan pakai fluffy watercolor. Bentar, kita buat butiknya dulu aja ya. Aku pakai pensil roll. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya aku pilih warna shading yang gelapnya tadi. Kemudian dinaikkan lagi warnanya supaya lebih gelap. Kita mulai buat butiknya ya. Bebas sih arahnya, nggak harus sama kayak gini. Oke. Nah, kemudian kasih bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian aku buat layer baru di atasnya. Baru sekarang aku akan cari brush fluffy watercolor yang 2. Nah, ini kalau teman-teman belum ada, cari di cloud ya. Nah, ini kemudian kita tap-tap. Nah, seperti ini. Ntar ya, jadi dia teksturnya unik ya untuk fluffy watercolor 2 ini. Oke, kita ambil warna terang, jadi dikombinasikan warna gelap dan terang, misal kayak gini aja ya. Oke, udah jadi nih bunganya. Selanjutnya kita ke menu layer lagi. Oke, kita tambahin ya, aku pakai brush fluffy watercolor 3. Di sini di bagian yang layer gelapnya aku akan tambahkan resin brush fluffy watercolor 3 ya, di bagian bawahnya ini. Nah, misal kayak gini, tambahkan lagi di atasnya, dan area yang terangnya juga bisa tambahkan. Oke, bunga makarnya sudah jadi. Kita nonaktifkan tanda matanya. Kita sekarang ke bunga yang kuncup ya. Kita aktifkan dulu sketsa dan pilih layer yang paling bawah di folder bunga kuncup. Oke, kita atur dulu ini bunga yang mekarnya, nonaktifkan aja. Kemudian kita kurangi opacity-nya bunga yang kuncup ini atau sketsanya. Kita ke folder, pilih layer paling bawah. Kita akan pakai brush apa ya, brush pen aja. Warnanya sama aja ya kayak warna tadi, pinknya.
Kemudian kita langsung warnai, ikuti alurnya. Kemudian kita langsung pakai bucket tool. Settingannya sama kayak tadi, kita mewarnai bunga yang mekar. Di layer atasnya kita cari warna hijau, kemudian ikuti sketsanya. Ini udah layer baru lagi ya, di atas layer yang bunga kuncup. Oke, kemudian aku nonaktifkan dulu deh biar keblok merata. Kemudian pakai bucket tool, diketukkan, aktifkan lagi layernya. Oke, kita perbaiki nih posisinya, ternyata ada yang kurang. Coba kita geser aja deh. Oke, misal kayak gini ya. Setelah itu buat layer baru di atas layer bunga kuncup, di clipping kita ambil warna pink yang gelapnya. Tadi udah aku simpen ya. Kita gunakan brush fluffy watercolor, jangan lupa opacity-nya dikurangi. Nah, seperti ini. Jadi biar soft gitu ya, nggak terlalu pekat warna si shadingnya ini. Biasanya aku opacity-nya dikurangi. Kemudian aku pakai fluffy watercolor 3, kita kombinasikan. Sebentar, kita setting dulu ukuran brush dan opacity-nya. Oke, pelan-pelan aja. Nah, misal seperti ini. Oke, di bagian pinggirannya juga akan aku tambahkan kayak lebih gelap gitu. Nah, sebentar, aku akan buat layer baru aja ya di atasnya, di clipping. Kemudian aku akan cari airbrush, jadi kita pisahkan aja layernya sama yang tadi. Aku pakai airbrush di pinggirannya. Sebentar, opacity-nya aku kurangi dulu, pelan-pelan aja. Oke, kita cek dulu. Kan terlalu ini ya, aku turunin lagi opacity-nya supaya nggak terlalu mencolok, supaya lebih halus aja sih. Nah, oke, misal seperti ini. Kemudian buat layer baru lagi, di clipping kita akan buat area terangnya, mungkin ya belum ya. Jadi kita ambil warna yang lebih terang, kemudian kembali lagi brushnya kita pakai fluffy watercolor 3. Teman-teman boleh pakai brush yang mana saja sesuai kenyamanan masing-masing. Oke, langsung kita gariskan. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dulu apakah sudah tepat atau kita butuh perbaiki lagi. Gimana? Perlu diperbaiki lagi kah? Kita lihat lebih dekat. Nah, kita selanjutnya buat area yang lebih gelapnya lagi deh, karena tadi terlalu lebar ya untuk area terangnya. Misal seperti ini. Oke, kita lanjut ke layer yang ini ya, ini tuh area hijaunya ini. Kita cari warna yang lebih gelap, kemudian kita bisa pakai fluffy watercolor atau fluffy watercolor 3, bebas saja sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Oke, sini aku akan buat yang lebih gelapnya dan garisnya. Aku agak cepetin ya sebentar. Kemudian area yang terangnya seperti ini. Oke, bunga kuncupnya sudah.
kita rotate dulu ya supaya ukurannya zoom in zoom out. Kita kecilkan untuk kuncupnya ini. Kemudian kita aktifkan juga bunga mekarnya, aktifkan. Kemudian kita pilih zoom in zoom out juga. Nah, terus kita kecilkan. Sebentar. Nah, misal kita bisa cari-cari posisi yang sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian kita akan ke layer. Folder bunga mekar ini kita duplicate. Nah, layer yang bawah kita nonaktifkan. Layer folder yang bawah kita nonaktifkan, folder yang atas kita merge folder. Kemudian nanti kita bisa duplikat lagi. Kita duplicate yang bunga kuncup. Nah, folder yang bawah dinonaktifkan, folder yang atas kita merge folder. Jadi folder mentahannya masih ada, sedangkan yang mau kita rangkai ini yang sudah kita merge, jadi cuma satu layer aja. Bentar ya, kita perbaiki dulu nih susunannya. Nah, folder yang nonaktif kita ke bawahkan, yang ini kayak nih bunga-bunganya. Nah, bisa nih sketsa yang tidak terpakai juga bisa kita ini ya, pindahkan ke bawah misalnya. Jadi kita fokus layer atas ini untuk yang akan kita rangkai di flower frame. Nah, seperti ini aja ya, kita sudah ke bawahkan. Nah, kemudian aku akan pilih yang ini. Kita cari warnanya dulu. Di sini kayak panduan gitu ya, panduan kayak frame-nya. Nah, misal kayak gini. Jadi kayak panduan frame yang akan digunakan. Oh, maaf, salah. Aku belum pakai layer baru. Oke ya. Tadi aku salah layer. Kita buat layer baru, kemudian baru kita buat ceritanya ini kayak frame-nya gitu ya. Kita akan buat border bunga untuk pinggirannya. Oke, sebentar aku kurangi dulu deh opacity-nya. Misal kayak gini. Lalu kita akan rangkai bunganya ya. Sebentar. Posisi frame-nya tadi ada di atas ya. Jadi bunganya nggak terlalu kelihatan karena tertutupi oleh frame-nya ini. Kita atur dulu ya. Bisa kita atur-atur aja. Kalau misalnya belum dapet yang sesuai, kita atur-atur lagi. Sebentar. Nah, aku akan susun bunga ininya dulu ya, bunga yang mekarnya. Oke. Kemudian kita akan duplicate bunganya. Nah, pilih tempatnya, aku rotate dulu. Misal di sini atau dimanapun boleh sih, atau sebelah samping. Oke, bentar aku kebawahin dulu ya frame-nya ini atau si bentuk perseginya ini. Nah, untuk penyusunan bunganya teman-teman bebas ya,
mau bunganya berkumpul sekalian banyak, cuman 2, cuman 3, atau cuman 1 juga nggak apa-apa, sesuai kreativitas masing-masing aja. Oke, misal aku susun bunganya seperti ini aja ya, teman-teman bebas berkreasi ya. Oke, misal kayak gini. Sekarang kita atur untuk bunga kuncupnya, kita zoom in zoom out dulu, kemudian kita kecilkan. Nah, baru dipindahkan ke bawah ya. Nah, setelah itu kita langsung posisikan, arahnya kita bisa perbaiki. Kegedean gak sih bunga kuncupnya? Kalau kegedean masih bisa diatur lagi aja ya. Nah, kita lihat dulu, aku agak kecilkan deh. Kemudian aku akan duplikat ya bunga kuncupnya, kita geser dulu, kemudian kita posisikan di tempat yang lain, misal kayak gini. Oke, kita duplikat lagi, aku akan posisikan di sini aja deh. Kita rotate dulu. Pas rotate kita jangan pegang bagian yang kotak-kotak pinggirannya tadi ya, tapi di luar area itu. Bisa kayak gini deh. Selanjutnya kita buat layer baru. Kita buat folder dulu aja ya, layer-layer di bawahnya kita masukin ke dalam folder supaya nanti enak duplikatnya. Nah, kita pilih layer yang paling bawah yang sudah ditambahkan. Selanjutnya aku akan cari warna hijau aja deh, mainstream banget ya. Teman-teman bisa pakai warna yang lainnya juga ya, yang lebih dekoratif. Aku coba misalnya pakai warna yang selain hijau kayak gini. Cuman kayak aneh enggak sih? Soalnya kan di sini yang bunga kuncupnya kan ada kayak daunnya gitu ya. Oke lah, mainstream aja ya, kita samain sama bagian hijau bunga kuncupnya ini. Apa ya namanya, aku lupa sih. Ini tuh, oke, kita buat daun ya. Nah, bebas deh bentuknya mau seperti apa, mau anti mainstream juga boleh. Kalau ini ya mainstream aja ya, kayaknya bentuk bunga, bentuk daun, warnanya juga. Oke, langsung kita lanjutkan aja, kita sebar daun-daunnya ini di area bunga. Oke ya, bagian atasnya juga. Nah, misal seperti ini, aku akan ke brush pen, aku akan buat tangkai si bunganya ini. Nah, kita perbaiki. Nah, misal ini arahnya kemana ya? Nah, biar agak dinamis. Oke, andok. Nah, misal kayak gini. Nah, udah ada tangkainya ya, bunga kuncupnya. Bagian bawahnya juga akan aku kasih tangkai seperti ini. Nah, teman-teman bebas ya susunannya seperti apa. Mau sama, mau beda juga nggak apa-apa. Di sini aku kayaknya kurang panjang ya, menambahkan daun dan susunannya, tapi nggak apa-apa deh, seperti ini aja. Oke, di bagian bawahnya aku buat layer baru, aku pilih warna coklat, pakai brush pen, aku setting dulu di sini, diaktifkan, kita coba dulu ya, misal kayak gini. Bentar, aku akan nonaktifkan yang opacity, pressure opacity-nya.
Kita coba. Nah, misal kayak gini ya. Jadi kayak batang-batangnya gitu. Nah, misal kayak gini. Oke, kita mulai buat batang-batangnya atau ranting-rantingnya. Oke, sebentar. Nah, misal kayak gini. Kemudian kita ke layer daun. Kita ambil warna daunnya. Kemudian pilih apa sih namanya, buat lagi kayak tangkai-tangkai gitu ya. Oke, aku akan buat kayak gini ya, kayak tangkai-tangkainya gitu. Oh, sebentar, kayaknya aku nonaktifkan ya, supaya ujungnya nggak runcing. Misal kayak gini. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Selanjutnya aku buat layer baru lagi di clipping. Kemudian kita cari warna yang lebih gelapnya. Kita akan mulai untuk shadingnya. Aku pakai brush Flavia Watercolor 3. Kita langsung tap-tap ya. Nah, sebentar, kayak kurang gelap ya hijaunya ya, atau opacity-nya kurang besar. Kita bisa setting dulu. Kita naikkan lagi warna hijaunya supaya lebih gelap. Nah, seperti ini. Kita tap-tap di area bawah bunga, area daun di bawah bunga. Nah, itu yang lebih gelapnya biasanya ya, karena akan terhalangi oleh si bunga ini. Oke, kita kasih shading untuk seluruh daunnya. Tap-tap aja ya, enggak terlalu ditekan. Nah, seperti ini. Kalau sudah semua, kita akan menambahkan layer baru di clipping. Kita akan cari warna yang lebih terangnya. Nah, kita tap dulu. Nah, opacity-nya bisa diatur ya, bisa dikurangi. Misal kayak gini. Aku undo dulu ya, ukuran brushnya terlalu besar. Tap lagi, kemudian nah seperti ini. Aku akan arahkan ke arah yang agak kuning gitu ya, jadi lebih terang lagi. Jadi aku tambahkan warna kayak kuning muda gitu. Tap lagi. Nah, seperti ini. Di tap-tap. Oke dah ya. Selanjutnya aku akan buat layer baru lagi. Aku akan pakai brush pen, pressure sama fade in out-nya aku aktifkan. Masih di warna kuning. Aku akan kurangi opacity-nya. Nah, ya, jadi kayak buat apa sih namanya? Nah, kayak tulang daun, tapi aku cuman buat tengahnya aja. Oke. Kita gariskan ke seluruh permukaan daun. Nah, misal seperti ini rangkaiannya. Kemudian aku akan tambahkan layer baru.
aku akan pakai warna hijau yang lebih gelap. Kemudian aku pakai brush yang beads ini. Kalau belum ada bisa cari di cloud ya, di tanda plus ini. Nah, cari di sini di cloud. Pastikan sudah login dan terhubung ke internet. Kita coba tap. Nah, seperti ini. Kecilkan dulu. Oh, terlalu kecil. Kita cari ukuran yang pas dulu ya. Nah, oke. Kita besarkan sedikit. Nah, misal seperti ini. Kayak lucu gitu ya. Nah, di tabnya sekali aja, kalau enggak nanti dia akan banyak. Lanjut. Kan dia ada 2. Kita ulangi supaya ada 1. Kecilkan lagi, jadi di sini terlalu rapat ya. Oke, nah seperti ini. Ulangi. Nah, ulangi lagi. Waduh, pelan-pelan aja. Nah, tapi posisinya kurang pas. Nah, seperti ini. Jadi pelan-pelan aja ya, sabarin aja deh. Sini kita tap juga. Enggak pas. Sampai cari posisi yang pas. Ulangi. Nah, seperti ini. Oke, bolehlah kayak gini. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita akan sedikit shading aja nih bagian apa sih, batangnya atau rantingnya ini. Karena kan dia posisinya di bawah juga ya, nggak terlalu kelihatan. Aku pakai brush fluffy watercolor 3 deh. Karena nggak terlalu kelihatan, jadi kita ya tipis-tipis aja deh. Oke ya. Nah, di bagian bawah-bawahnya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita klik foldernya. Kita akan duplicate ya foldernya. Seperti ini. Yang bawah kita nonaktifkan sebagai masternya. Yang bagian atas kita akan merge folder. Kemudian kita bisa duplicate lagi dan kita bisa atur posisi-posisinya kayak gitu ya. Coba ya kita susun di sini. Misalnya di sini di ujung-ujungnya kita disimpannya. Jadi teman-teman tinggal buat framenya aja. Framenya ini hanya line art di pinggirannya atau framenya ini full kayak gitu. Ini juga bisa disimpan satuan ya supaya bisa disusun-susun lagi nantinya kayak gitu ya. Bisa juga nanti kayak flower wreath juga. Jadi kayak aset gitu ya, supaya buat bunga yang full gitu. Atau nanti bisa diatur gitu ya bentuk framenya seperti apa. Nah, misalnya di sini ada frame yang yang bentuknya ini kayak square gitu ya. Atau misalnya framenya bentuknya heksagonal, atau framenya bentuknya lingkaran atau bulat kayak gitu. Jadi ini contoh untuk yang persegi saja. Misalnya posisinya atau layoutnya seperti ini. Atau kalau misalnya buat posisinya diubah juga bisa ya.
atau full gitu, satu frame juga bisa. Jadi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, sebenarnya sih ini tinggal atur-atur aja ya posisi yang pasnya kayak gitu. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi videonya kejeda ya. Jadi di sini kita bisa buat berapa macam model nih. Tadi kan yang full, atau misalnya di pinggirannya seperti ini. Nah, jadi bisa dikreasikan ya kayak gitu. Atau misalnya pinggirannya mau seperti ini. Juga bentuk framenya juga bisa diubah-ubah ya. Jadi kita bisa bebas berkreasi. Atau mau full seperti ini juga bisa. Nanti bunganya tinggal dikecilkan ya, ada di sudut-sudutnya kayak gitu. Kayak border juga ya. Kita bisa simpan satu persatu, bisa bentuk yang ini atau di pinggir-pinggirnya seperti ini. Jadi kita bisa dapat banyak gitu ya posisi-posisi framenya. Kemudian ini yang sebelah sini, atau kita cuman simpan satu rangkaiannya aja nih, nanti kita bisa atur-atur lagi sendiri. Yang penting kita sudah punya asetnya juga bisa. Jangan lupa di save ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat frame seperti ini, modelnya bisa dikreasikan masing-masing ya. Sekarang waktunya teman-teman untuk praktik. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.